Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam hari ini kita akan bahas tentang konvensi penulisan kode pada CodeIgniter. Yang maksud konvensi ini adalah ininya ya, apa namanya, aturan-aturan gitu ya. Aturan-aturan yang ada di CI itu seperti apa, dan ini biasanya aturan ini sebaiknya diikuti ya, walaupun opsional. Ada yang bisa diikuti, ada yang enggak gitu. Oke, saya tampilkan dulu ininya. Ya. Oke, nah coordinator itu sebetulnya tidak memaksa kita untuk mengikuti aturannya ya, tapi memang beberapa pekerjaan biasanya kalau misalnya dibikin seragam itu harus ada aturan kan ya, apalagi yang berhubungan dengan kerja tim. Nah, kalau misalnya ya oleh karena itu latar belakangnya seperti itu. Di coordinator sendiri memiliki beberapa aturan yang harus dipatuhi ya. Nah, diantaranya adalah seperti penulisan kelas gitu ya, terus penulisan variabel, terus konstanta gitu ya. Lalu apa namanya? Ya ada beberapa juga yang sepertinya yang tidak bisa digunakan kata-kata atau reserved word gitu ya, yang nanti akan kita bahas. Nah, kita mulai misalnya dimulai dari penamaan file ya. Nah, ada aturan dalam CI penamaan file, terutama penamaan kelas. Jadi penamaan file kelas harus diawali dengan huruf besar dan sisanya dengan huruf kecil. Sementara penamaan file lain seperti view, configuration, script harus ditulis dengan huruf kecil semua. Jadi ini sebagai pembeda. Jadi kalau misalnya filenya berisi kelas, itu harus ditulis dengan huruf besar depannya saja, tapi sisanya huruf kecil. Dan tidak boleh ada kombinasi gitu ya, kombinasi antara kelas huruf besar atau huruf kecil. Tapi kalau misalnya selain kelas seperti view atau file-file konfigurasi gitu ya, nah itu harus ditulis dengan huruf kecil semua sebagai pembeda bahwa oh ini bukan kelas gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ada penulisan yang kurang tepat seperti ini. Some library.php. Nah, ini kan huruf kecil semua. Sementara di dalamnya adalah kelas. Sehingga ini kurang tepat untuk penulisan. Walaupun sebetulnya ya sistem penulisan ini sebetulnya apa ya, nggak error juga sih, cuman jadi bingung kalau misalnya ketika si apa namanya view ya, terutama view sih. Kalau misalnya untuk kelas itu memang harus huruf besar karena memang sudah dibuat aturan baku. Tapi kalau misalnya untuk view, misalnya view saya tulis semuanya huruf kecil seperti ini atau huruf kecil tengah-tengahnya ada konfigurasi ya. Nah, itu boleh-boleh aja sebetulnya kalau untuk view dan konfigurasi, tapi nanti bakal tidak ada pembeda antara file kelas atau file selain kelas. Nah, sebetulnya ini berfungsi kalau kita bekerja dengan tim dan juga bekerja dengan file yang jumlahnya banyak. Jadi ada pembeda antara mana kelas, mana selain kelas gitu. Nah, selanjutnya penulisan tag pendek. Ya, di sini kan PHP juga bisa ditulis dengan tag pendek, artinya tulisan PHP-nya tidak harus ditulis ya. Tidak harus ditulis tulisan PHP-nya. Sehingga apa? Ini tuh sebetulnya gaya penulisan ini tuh gaya penulisan untuk PHP 5. Nah, sementara kalau untuk PHP 7 itu sudah menggunakan tag PHP yang lebih panjang seperti ini. Nah, oleh karena itu CI sendiri dia merekomendasikan menggunakan apa namanya aturan penulisan panjang untuk tag awalnya. Jadi tag PHP ditulis seperti ini. Sehingga penulisan yang benar adalah seperti ini ya. PHP kalau yang salah tidak seperti ini. Nah, ini memang nggak akan error kalau di PHP-nya PHP 5. Tapi kalau misalnya PHP-nya 7, ya dia error. Nah, sebaliknya, kalau misalnya apa yang penulisan panjang ini, terus kita pakainya PHP 5, itu juga nggak error. Makanya diambil yang PHP 5 aja. Gitu. Nah, sekarang itu kan tadi tag pembukanya. Nah, ini ada aturan juga untuk tag penutup ya. Nah, tag penutupnya
itu bersifat opsional, bisa ditulis bisa enggak pada file class ya. Nah, file class ini kan bisa berupa controller atau model. Tetapi kalau untuk file view itu wajib ada penutupnya karena dalam file view itu terdiri lebih dari satu ini apa bahasa pemrograman. Jadi di situ ada PHP, ada HTML-nya gitu ya, ada kadang-kadang ada pakai JavaScript juga atau pakai CSS. Nah, sehingga penulisan tag itu ditutup, tag buka dan tag tutup itu jadi penting ya untuk untuk view. Kecuali untuk kelas. Nah, contohnya untuk kelas seperti controller, misalnya contohnya seperti ini. Ini penulisan yang kurang tepat. Jadi bawahnya ditulis ya ada penutupnya gitu, tag PHP gitu. Nah, sebaiknya ini tidak perlu dipesertakan tapi cukup tag awalnya saja dan bawahnya itu ditutup dengan komentar. Nah, komentarnya itu berisi tentang informasi file. Jadi ini nama filenya apa dan lokasinya ada di mana. Nah, itu seperti itu ya untuk yang tag PHP penutupnya. Nah, kembali lagi ke penamaan kelas ya. Kalau tadi kan penamaan file. Nah, ketika file kelas itu dibuat nama, gitu ya, dia harus sama, dia harus mengikuti aturan yang sama dengan penulisan file. Jadi artinya huruf harus ditulis dengan huruf besar, gitu ya. Harus ditulis dengan huruf besar untuk depannya saja, gitu ya. Seperti ini, kelas my model, gitu ya. Ini kan M-nya besar. Nah, ini salah ini, gitu ya. Tapi kalau misalnya yang ini yang penulisan benar itu yang M-nya kecil gitu. Bentar ya. Oke, sorry tadi ada sedikit trouble di suaranya. Nah, kita lanjut ya. Ini untuk penamaan kelas. Nah, untuk penamaan kelas, jadi sama dengan penamaan file, khusus untuk file kelas. Jadi harus diawali dengan huruf besar, lalu sisanya jadi huruf kecil. Nah, selanjutnya adalah metode. Kalau yang tadi kan kelas ya. Nah, kalau metode itu apa? Metode itu kan kalau dalam apa namanya dalam OOP Object Oriented Programming yang namanya metode itu adalah fungsi sebetulnya. Jadi fungsi yang didefinisikan di dalam suatu kelas. Nah, fungsi tersebut itu berguna untuk menangani suatu permasalahan atau memiliki kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah di objek tersebut gitu. Nah, fungsi itu juga disebut sebagai metode kalau istilahnya sudah ke OOP. Nah, dalam code igniter ini, nama kode untuk metode itu harus ditulis dengan huruf kecil semuanya. Jadi nggak ada huruf besarnya ya, huruf besar, huruf kecil semua itu untuk penulisan metode. Lalu untuk seperti apa ya, supaya mudah dalam hal pembacaan atau fungsinya kan yang namanya metode atau fungsi itu kan memiliki tugas tertentu gitu. Nah, jadi tugas tersebut itu harus tercermin di namanya. Jadi buat apa nih fungsinya? Nah, di situ namanya harus mencerminkan isinya. Nah, itu kalau untuk penamaan metode. Sehingga kalau misalnya penamaan metodenya lebih dari satu suku kata, dua gitu ya, dua atau tiga suku kata, itu dipisah dengan underscore supaya lebih mudah. Oke, sebentar ini kayaknya bakal disconnect nih. Ya, selanjutnya itu adalah ini ya contohnya nih. Ya, contohnya file properties nih. Kalau function, ini kan huruf kecil semua. Tapi ini sebetulnya dua suku kata sehingga harus dipisah ya. Nah, harus dipisah ininya apa namanya underscore gitu, harus pakai underscore.
Nah, terus yang kedua itu misalnya ini ya, yang contoh ini kan hurufnya huruf besar, harusnya nggak ada ya, harusnya tetap pakai underscore gitu. Lalu yang keempat misalnya get file properties. Nah, ini juga lebih baik sih, tapi sebetulnya harus ada underscore-nya gitu. Nah, tapi kalau terlalu panjang juga nggak baik, jadi jangan berhambur juga. Misalnya ini contoh get the file properties from that file. Kan sudah pasti ya, ini kan kata-kata the file-nya diulang-ulang nih. The file, get the file properties from the file. Nah, padahal sebetulnya penamanya cukup get file properties. Nah, karena sebetulnya file properties itu pasti ada di file gitu kan. Nah, jadi nggak harus ditulis lagi. Nah, penulisannya istilahnya nggak usah berlebihan, tapi harus singkat, padat, dan jelas gitu ya. Nah, itu untuk penulisan metode. Nah, selanjutnya ada ini apa namanya penamaan sebuah variabel. Kalau tadi kan metodenya, nah metodenya fungsinya pasti ada variabelnya. Nah, penamaan dari variabel ini dalam CI itu disarankan menggunakan huruf kecil semua, ya huruf kecil semua, sama seperti penamaan function atau metode. Ya. Nah, jadi sama seperti penamaan function atau metode ditulis dengan huruf kecil semua. Lalu kalau lebih dari satu suku kata maka dipisah dengan underscore gitu. Nah, lalu ada lagi beberapa aturan, misalnya hindarilah pembuatan variabel yang hanya satu karakter. Nah, gitu. Seperti contoh yang salah ini ya. Contohnya misalnya nih, variabel J ini dipakai untuk menyimpan string. Sebaiknya jangan menggunakan variabel dengan satu karakter. Kenapa? Untuk membedakan bahwa variabel yang satu karakter itu hanya digunakan di looping gitu ya. Hanya digunakan di looping. Sehingga sebaiknya sih jangan digunakan seperti ini. Jadi lebih dari satu karakter lah khusus untuk variabel yang lain. Nah, itu ya sebagai pembedanya. Jadi kalau misalnya satu karakter ya itu hanya digunakan dalam for. Terus misalnya ini str, nah ini kan S-nya besar nggak boleh. Lalu buffer text, text-nya T-nya besar nggak boleh. Harusnya buffer text tapi T-nya kecil pakai underscore. Grup ID juga harusnya grup ID-nya pakai underscore. Name of the last city used, ini terlalu panjang, cukup last city aja. Nah, itu contohnya ya, seperti itu. Nah, tadi penamaan variabel, sekarang ke penamaan konstanta ya. Dari penamaan variabel itu kan huruf kecil semua. Nah, kalau konstanta itu harus huruf besar semua. Nah, jadi itu sebagai pembeda mana variabel, mana konstanta. Jadi kalau konstanta itu hurufnya besar gitu, hurufnya besar semua. Sementara kalau yang hurufnya kecil semua itu adalah variabel. Nah, itu sebagai pembeda saja. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa apa namanya? Aturan-aturan ini sebetulnya hanya opsional. Ada yang harus diikuti seperti penamaan file class itu memang harus diikuti. Ada yang opsional, artinya penamaan variabel boleh aja sih sebetulnya jadi dengan huruf besar, cuman jadi nggak seragam. Nah, sifatnya opsional. Tapi sebaiknya sih diikuti supaya terbiasa apabila kita bekerja dengan tim. Karena kan biasanya tim itu dia memiliki latar belakang programming yang berbeda, sehingga masing-masing punya istilahnya gaya 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 penulisan lah ya, gaya penulisan programnya itu pasti beda-beda gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak ada penyamaan aturan atau rules itu biasanya nggak bisa ini apa istilahnya pekerjaannya pun nggak kurang inilah apa kurang kurang bisa kerjasama gitu ya. Nanti bingung sendiri ini konstanta atau variabel atau apa gitu. Jadi memang harus ada kesepakatan untuk aturan-aturan itu. Nah, dalam hal ini CI juga memfasilitasi hal tersebut sehingga kalau misalnya orang yang belajar CI paling tidak tahu aturan-aturan apa namanya baku dari CI itu sendiri ya, begitu. Oke, kita lanjutkan ke ini penulisan komentar ya. Nah, kalau misalnya variabel dan apa namanya function itu kan penulisannya harus singkat padat ya, harus singkat padat gitu.
Nah, tapi kalau komentar justru harus jelas gitu. Jadi jangan singkat padat tapi malah nggak jelas, harus jelas juga gitu. Cuman memang jangan terlalu banyak juga. Contohnya seperti ini, variabel nama ini kita nggak tahu ya. Ini kan jelas nama variabelnya nama, ya pastilah namanya variabel nama, nggak usah dijelasin lagi pakai komentar. Tapi ini sebetulnya harus komentar tersebut harus menjelaskan makna apa sih ini gitu ya. Ini variabel nama ini buat apa gitu. Pasti sih untuk nyimpan nama gitu. Tapi kalau kita kasih keterangan bahwa variabel ini adalah untuk menyimpan nama pegawai, nah berarti kan lebih jelas. Sehingga orang yang bacanya pun, oh ya ini variabel untuk ini, variabel ini untuk ini. Nah, komentar itu sebetulnya biasanya kalau untuk programmer ya baru-baru belajar gitu ya, kita-kita yang baru belajar itu, kita merasa nggak terlalu penting untuk nulis keterangan gitu ya. Ya karena memang studi kasus kita adalah program-program kecil, tapi kalau sudah berupa proyek besar, penulisan komentar itu sangat penting, itu sangat perlu. Jadi kadang-kadang kita juga lupa, ini sebetulnya apa gitu ya. Ini sebetulnya Ciri gitu ya Pak. ya ciri gitu. Ini sebetulnya buat apa gitu kan. Kan kadang-kadang kalau misalnya tidak dikasih komentar itu kitanya lupa gitu kadang-kadang. Kalau programnya sudah banyak. Nah, nanti di trace lagi. Tapi kalau ada istilahnya kata-katanya itu bisa lebih cepat lah untuk nge-trace programnya. Gitu. Oke. Ya, waduh ini kayaknya paket Zoom-nya sudah habis nih. Saya harus perpanjang lagi. Jadi balik lagi ke 40 menit nih. Nanti kalau terputus join lagi ya dengan link yang sama ya. Siap, Pak. Oke. Nah, selanjutnya ini sebenarnya tinggal 2 menit lagi sih untuk ininya si Zoom-nya. Nanti kita lanjut lagi aja kalau udah terputus. Nah, tapi sebelumnya nih ada sedikit lah satu materi ini. Nah, yang selanjutnya adalah penggunaan operator ya atau nilai lah. Nilai dari operator logika seperti true, false, dan null. Nah, ini ketika menggunakan ini gitu ya, ketika menggunakan nilai-nilai ini, dia harus ditulis dengan huruf besar. Nah, jadi sebagai pembeda bahwa ini adalah nilai, bukan sebuah variabel. Jadi kalau di sini kan sebetulnya udah kelihatan bahwa true warnanya beda sendiri gitu, null itu beda sendiri gitu ya, karena memang itu sebuah nilai dan itu sudah dideteksi oleh si sublime text-nya gitu. Nah, tapi alangkah baiknya bahwa true dan false atau null itu ditulis dalam huruf besar seperti yang di bawah ini contohnya, begitu ya. Itu untuk true, false, dan null. Nah, lalu ini ada juga penulisan dalam kurung ya, dalam kurung, kurung kurawal, atau misalnya kurung siku ya, itu kan biasanya untuk array kan kurung siku. Nah, ya saya sih suka nemuin kadang-kadang teman saya juga gitu yang bikin dalam kurung itu pakai spasi. Ya, sebetulnya nggak harus pakai spasi. Jadi yang bagus itu ya nggak usah dihilangin aja spasinya, seperti yang di bawah lebih ringkas. Karena kalau kayak gini jadi panjangin ya, lebih lebih panjang lah si karakternya. Kalau ini kan lebih ringkas gitu Mbak. Jadi diseragamkan seperti ini gitu. Oke, sepertinya nih waktunya sudah mau habis. Nanti join lagi ya. Saya end dulu. Oke. Ini ternyata paketnya sudah habis. Oke, nanti join lagi ya semua ya.